Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Purnamasari, NIM 21050502029 dari Prodi Teknik Informatika kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Agus Eskom MM. Baik, judul materi yang akan saya bawakan yaitu etika dan keamanan dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu etika dalam sistem informasi. Etika adalah kepercayaan tentang hal yang benar dan yang salah atau yang baik dan yang tidak. Masalah etika juga terdapat mendapat perhatian dalam pengembangan dan pemakaian sistem informasi. Masalah ini didefinisikan oleh Richard Mason pada tahun 1986. Ada 4 komponen yang mencakup masalah etika mengenai sistem informasi. Yang pertama yaitu privasi, yang kedua akurasi, yang ketiga properti, dan yang keempat akses. Privasi yaitu penyajian informasi di sistem informasi seharusnya tidak melanggar privasi seseorang. Dan yang kedua akurasi, yaitu keakuratan data sangat penting agar tidak merugikan siapapun. Yang ketiga properti yaitu hak atas kekayaan intelektual penting untuk diperhatikan dalam membangun sistem informasi. Dan yang keempat akses. Setiap orang dapat mengakses informasi seseorang sesuai haknya. Dan yang kedua yaitu masalah keamanan dalam sistem informasi. Keamanan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem informasi. Yang dimaksudkan adalah untuk mencegah ancaman terhadap sistem informasi, untuk mendeteksi dan membetulkan akibat segala kerusakan sistem. Secara garis besar, ancaman terhadap sistem informasi dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman aktif mencakup kecurangan dan kejahatan terhadap komputer, sedangkan ancaman pasif mencakup kegagalan sistem, kesalahan manusia dan bencana alam. Ada beberapa ancaman terhadap sistem informasi. Yang pertama yaitu bencana alam dan politik. Yang kedua kesalahan manusia. Yang ketiga kegagalan perangkat lunak dan perangkat keras. Yang keempat kecurangan dan kejahatan komputer. Dan yang kelima yaitu program yang jahat atau SIM. Selanjutnya yaitu pengendalian sistem informasi. Berkaitan dengan keamanan sistem informasi, diperlukan tindakan berupa pengendalian terhadap sistem informasi, yaitu ada beberapa kontrol yang dilakukan untuk pengamanan sistem informasi yang meliputi, yaitu yang pertama kontrol administratif, kedua kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem, yang ketiga kontrol aplikasi, keempat proteksi terhadap pusat secara fisik, yang kelima kontrol perangkat keras, dan yang keenam kontrol terhadap akses komputer, dan yang ketujuh kontrol terhadap akses informasi, yang kedelapan kontrol terhadap perlindungan terakhir, dan yang kesembilan yaitu kontrol aplikasi. Kontrol terhadap bencana,
yaitu bencana dapat terjadi kapan saja dan tidak dapat diduga oleh manusia. Ada 4 komponen yang harus dimiliki, yaitu yang pertama rencana darurat atau emergency plan, yang kedua rencana cadangan atau backup plan, yang ketiga rencana pemulihan atau recovery plan, dan yang keempat rencana pengujian atau test plan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.